Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi dengan guru yang paling ganteng sekecamatan, ya lumayan lah ya. Oke, pada hari ini kita akan belajar tentang surat Al-Kafirun. Tapi sebelumnya, sudah pada mandi pagi apa belum? Sudah sarapan pagi apa belum? Ya, kalau mama dan papa tidak masak, ngutang di warung. Tukang nasi uduk ada ya. Jadi boleh ngutang ya. Nanti mamanya yang bayar sendiri. Oke, pada kesempatan hari ini Bapak akan coba menjelaskan tentang KI3, tentang yaitu surat Al-Kafirun ya. Sudah tahu surat Al-Kafirun? Sudah hafal? Kalau nggak hafal sungguh terlalu, karena di TK juga sudah diajarin surat Al-Kafirun ya. Jadi harus sudah hafal, apalagi kelas 6. Kelas 6 harus sudah hafal ya. Jangan sampai tidak hafal. Malu-maluin ya. Nanti yang jelek siapa? Pak Sari. Yang malu siapa? Pak Sari ya, karena Pak Sari belum mandi. Oke, pada kesempatan hari ini kita akan lihat, susah juga ternyata ya. Kita akan lihat di sini ada bagan yang sudah Bapak tulis ya, karena kalau seandainya Bapak tidak tulis lebih dulu, waktunya akan lama ya, waktunya akan lama. Kita lihat penjelasan dari surat Al-Kafirun. Surat Al-Kafirun yaitu yang artinya Al-Kafirun, orang-orang kafir ya, orang-orang kafir. Urutan keberapa dalam surat Al-Quran? 109. Dan diturunkan di mana? Di Mekah. Kepada siapa? Nabi Muhammad SAW. Karena pada saat itu tidak ada perbedaan antara Islam dan kafir. Maka dari itu surat Al-Kafirun Allah turunkan kepada Nabi Muhammad supaya bisa membedakan antara ibadahnya orang Islam dan orang kafir dan orang non-muslim ya. Diturunkan di kota Mekah, termasuk dalam golongan surat apa? Surat Makiyah, karena suratnya pendek-pendek. Kalau jangkung-jangkung, tinggi-tinggi, itu surat Madaniyah ya, surat Madinah atau surat Madaniyah. Apa isi kandungan dari surat Makiyah, dari surat Al-Kafirun? Pertama, kita sebagai umat Islam harus toleransi. Toleransi terhadap agama lain. Bila kita punya teman atau tetangga atau di kelas kita punya teman non-muslim, kita harus menghormatinya. Begitupun orang non-muslim harus menghormati kita sebagai kaum muslimin ya. Jadi di sini kita belajar kelas 6, belajar untuk toleransi antar umat beragama. Dalam Pancasila pun Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetap satu tujuan ya. Yaitu berbeda-beda, boleh beda agama, tapi apa? Harus ada toleransi antara satu dengan yang lainnya. Ini sikap sebagai umat Islam, harus toleransi. Yang kedua, dalam hal ibadah masing-masing ya, jangan sampai ya, ini anak-anak kelas 6 jangan sampai ibadah disamakan. Bagian ibadah malam Senin umat Kristen kita ikut ibadah. Kenapa? Saya kan toleransi ya terhadap siapa? Orang non-muslim tersebut. Itu disalahkan. Kalau dalam hal ibadah, kita masing-masing dalam beribadah kepada Allah. Kita punya Tuhan kita adalah satu, Allah. Mereka pun punya Tuhan mereka adalah Allah ya. Maka dari itu kita harus toleransi terhadap umat yang lain ya. Tidak, walaupun umat Islam, agama Islam itu adalah agama yang paling benar, tapi tetap toleransi itu harus ada. Yuk, kita sekarang lihat surat Al-Kafirun ya. Kita lihat yaitu surat Al-Kafirun, di mana surat Al-Kafirun di sini sudah jelas. Qul ya ayyuhal kafirun, hai Nabi Muhammad, hai Muhammad, katakanlah kepada orang-orang kafir. Ini perintah Allah terhadap Nabi Muhammad ya. La a'budu ma ta'budun. Tidak ada yang perlu disembah kecuali hanya Allah ya. Maka dari itu kita lihat Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Nih cabai surat ini kalau kalian nanti sudah dewasa ya, kalau bisa, kalau belum hafal banget, jangan boleh dijadikan kalau sholat maghrib surat Al-Kafirun sering dibaca. Itu pun kalau sudah hafal. Kalau belum hafal banget, jangan.
Nanti dibacanya pada waktu sholat malah. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la na'budu ma battum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum. Karena belum hafal. Lakum dinukum. Karena belum hafal, yang di belakang makmum bilang wal. Lakum dinukum waladdallin. Ini ya, jangan sampai terjadi seperti itu. Tugas dari Bapak, hafalkan surat Al-Kafirun beserta artinya. Pertemuan yang akan datang harus sudah hafal, karena ini akan menjadi bahan pembiasaan. Oke, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.